Ya, epicentrum penyebaran virus corona atau COVID-19 kini telah beralih ke Amerika Serikat dan Eropa. Salah satu yang terdampak adalah Jerman. Hingga saat ini Jerman menduduki urutan keempat terbanyak di dunia untuk kasus positif COVID-19. Hingga hari ini menurut data Johns Hopkins sedikitnya 100.123 kasus ditemukan di Jerman, di mana 28.700 orang berhasil sembuh dan 1.584 orang meninggal dunia. Saat ini dilaporkan ada sebanyak 21.000 orang WNI berada di Jerman. Lalu seperti apa nasib mereka kini? Dan untuk mengetahui informasi tentang mereka, kita telah terhubung dengan Ishak Simatupang dari Berlin, Jerman. Halo Ishak. Halo Mas, selamat malam. Selamat sore waktu Indonesia. Ishak, bisa digambarkan seperti apa situasi di Jerman saat ini? Oke Mas, mengenai situasi Jerman sekarang sudah sangat sepi ya di luar karena pemerintah mulai per 22 Maret kemarin sudah membatasi sekali pergerakan. Jadi hanya yang vital-vital saja Mas yang sini buka, dan buat kita hanya boleh keluar 2 orang maksimal, tidak ada boleh pertemuan di area terbuka. Kira-kira seperti itu sih Mas, sangat sepi. Kemudian pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Jerman agar masyarakat tidak bebas keluar rumah? Pengawasan ini kebijakan berbeda-beda di setiap negara bagian, namun juga ada negara bagian yang cukup strict mengenai pengawasan ini, bahkan sampai polisi itu mondar-mandir Mas untuk ngecek apakah benar ini hukumnya diikuti oleh masyarakatnya. Kira-kira seperti itu Mas. Lalu apa sanksi ketika ada masyarakat yang tetap melanggar peraturan yang diberikan oleh pemerintah ini? Cukup variatif mengenai sanksi, ini mulai dari 50 euro hingga 25.000 euro. Jadi kalau dirupiahkan 450 juta jika mereka melanggar, mulai dari hal yang terkecil misalnya dari restoran jika buka seperti itu, jika ada pertemuan di ruangan publik itu juga kena sanksi Mas. Dan jika diulangi dendanya bisa sampai di angka 25.000 euro yang tadi saya bilang, atau 450 juta dendanya. Jadi sanksinya lebih ke denda ya? Tidak ada sanksi hukuman kurungan atau apa begitu? Tidak Mas, sekarang dendanya hanya berbentuk uang ketika mereka melanggar, belum ada sanksi kurungan. Oke, tadi Anda mengatakan tempat-tempat vital masih tetap dibolehkan beroperasi. Itu diantaranya apa saja kalau tempat vital di sana yang tetap beroperasi saat ini? Beberapa tempat vital di luar rumah sakit ya, ini seperti bank misalnya itu masih buka, kantor pos itu masih buka, dan yang jelas supermarket pun masih buka. Tetapi yang ada satu aturan membatasi bahwa zona antrian misalnya 1,5 meter, jadi antriannya jadi sangat panjang karena juga supaya menjaga penyebaran ini tidak terlalu tinggi, dan juga dibatasi yang buka. Jadi bank ini tidak semuanya buka Mas, hanya beberapa bank khusus yang buka dan 1-2 saja yang buka. Kurang lebih sih seperti itu Mas. Untuk kebutuhan pokok, apakah warga di sana termasuk juga Mas Ishak ini kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok? Bicara kebutuhan pokok, kemarin ketika corona ini mulai menyebar, terjadi pembelian yang masif gitu ya. Jadi di rumah orang-orang takut berangkat ke supermarket, borong semuanya. Tetapi ini juga sudah ada diatur di beberapa supermarket, hampir di semua supermarket diatur bahwa ada pembelian maksimal per orang. Jadi sekarang masalah logistik di sini cukup terjamin, dan pemerintah Jerman juga sudah menjamin bahwa kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dalam kondisi seperti ini Mas. Kira-kira seperti itu. Apakah ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap warganya? Bicara kompensasi untuk pekerja misalnya yang harus dirumahkan, ini masih belum ada Mas, masih dibahas terus, tapi belum ada keputusan resmi dari pemerintah apakah akan ada jaminan bagi mereka yang tidak bisa bekerja, tetapi masih dalam proses sekali lagi. Bagaimana dengan 21.000 WNI di sana? Apakah Anda sudah mendengar ada yang mungkin menjadi PDP atau ODP atau bahkan positif COVID-19 di Jerman? Oke, bicara data ya Mas, kemarin saya juga sambil ngobrol-ngobrol juga bicara dengan, jadi di Jerman ini KBRI membuka hotline perlindungan WNI, dan di situ kita bisa lapor, kita bisa update data kita siapa yang tersebar, dan sejauh ini yang saya dapat, yang saya dengar infonya ada 5 WNI terpositif COVID-19, dan kebetulan saya juga aktif di mahasiswa, organisasi mahasiswa PPI, 1 diantaranya mahasiswa Mas, positif COVID-19. Tetapi ini angka minimal ya, karena tidak semua yang melapor ke PWNI itu sudah gimana ya, maksimal dari yang di angka dimiliki Jerman, dari
Robert Koch di situ. Kurang lebih seperti itu, Mas. Mas Ishak, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbagi dengan Berita 1. Jaga kesehatan di sana, mudah-mudahan tetap produktif walaupun stay at home. Terima kasih, Mas. Ya. Selamat malam.